Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak DKV SMK Negeri 1 Subang. Perkenalkan saya Usep, guru MPKK DKV. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana kita membuat sebuah animasi dua dimensi menggunakan aplikasi Adobe Animate. Nah, sebelumnya sudah saya tugaskan kepada kalian untuk menginstal aplikasi Adobe Animate di komputer yang sudah tersedia di lab DKV. Seperti biasa, di saat kita ingin membuka aplikasinya, kita bisa cari ke menu Windows di bawah sini. Kita masuk ke semua program atau all program. Nanti kita tinggal cari saja, ada namanya Adobe Animate. Apabila aplikasinya sudah ada di desktop, maka tinggal double klik saja Adobe Animate yang ada di bagian desktop ini. Kita klik Adobe Animate-nya. Kemudian ini akan ada proses beberapa saat aplikasi membuka atau launch aplikasi. Kemudian kita tunggu. Nah, biasanya dia ada ini semacam bug ya. Bug itu ada sedikit kendala. Biasanya kalau aplikasi Adobe dibuka itu harusnya ada tampilan untuk membuat dokumen baru. Jadi kita tinggal masuk ke menu file saja, masih bisa. Kita masuk ke pilihan new atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl N. Nah, akan nampak panel untuk new dokumen. Di sini kita ada beberapa beberapa pilihan, dari mulai pembuatan karakter animasi, untuk sosial medianya, untuk pembuatan game, edukasi, ads-on, web, dan sebagainya. Dan tersedia juga beberapa sampel animasi di bagian bawah sini. Kalau kalian ingin melihat salah satu animasinya, tinggal dicari saja contohnya, kemudian tinggal di double klik saja. Contoh nih, kita coba yang rocket landing ya. Kita double klik saja sampai nanti prosesnya muncul. Nah, oke, tinggal di oke saja. Oke, ini untuk memperkecilnya tinggal masuk ke klik bagian atas ini, ada untuk merubah tampilan dari namanya ini stage ya. Tinggal klik show all saja. Atau kalau show all itu biasanya kita akan menampakkan semua objeknya. Bisa fit in Windows, menyesuaikan dengan jendela untuk stage-nya. Kita untuk nge-play animasinya tinggal klik tombol play yang di bawah sini, atau boleh menggunakan shortcut enter. Klik enter saja. Nah, maka animasinya akan berjalan. Ini sebagai contoh animasinya ya, untuk animasi dua dimensi. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat animasi seperti ini dengan cara kita sendiri. Ini kan menggunakan template ya. Nah, untuk memberhentikannya juga kita tekan enter lagi. Nah, gitu. Kita coba ke dokumen yang kosong, kita klik new. Oke, kemudian kita bisa pilih beberapa ukuran stage-nya atau workspace-nya, area kerja untuk membuat animasinya. Kita bisa gunakan yang HD saja ya. Kalau full HD kan ini lumayan, resolusinya 1920 dikali 1080. Kita bisa gunakan yang 1280 kali 720 dulu aja ya untuk resolusinya. Ini enggak terlalu berat. Nah, kemudian di sini ada settingan frame rate. Frame rate ini adalah settingan pembuatan animasi. Nanti hitungannya itu adalah FPS. FPS itu frame per second. Nanti kita akan bahas FPS-nya itu di pembelajarannya ya. Untuk sementara kita bisa gunakan FPS-nya jangan 30, kita gunakan 24 dulu. 24, kemudian action script-nya udah 3. Ini resolusi sebetulnya bisa kita custom juga, tapi kita gunakan yang resolusi yang tersedia dulu ya. Kita klik tombol create. Nah, kemudian ini kita perlu perkenalan dulu. Di bagian atas ini ada yang namanya menu bar. Menu bar ini adalah menu-menu yang membantu kita untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini dari mulai menu file sampai dengan menu help. Nah, anak-anak jangan khawatir di saat kita kehilangan salah satu panel yang ada di aplikasi ini. Kan ini namanya juga panel itu dalam bahasa Inggrisnya itu Windows. Jadi kita tinggal klik menu Windows saja. Sebagai contoh kita kehilangan bagian timeline. Di bawah ini adalah timeline.
Di saat kita kehilangan timeline, kita tinggal klik Windows, kemudian checklist lagi timelinenya, maka akan muncul. Di sini ada tools. Nah, ini kehilangan tools, jangan khawatir. Kita tinggal cari saja menu window, menu jendela, kemudian kita klik checklist lagi toolsnya. Nah, maka akan muncul semua yang kita butuhkan panel di sini, itu tinggal kita cari di menu Windows, gitu ya. Oke. Ini menu bar, ini adalah tools, toolbox ya, alat-alat untuk membuat sebuah animasinya nanti. Ini adalah area kerjanya, atau bisa kita sebut stage-nya, atau bisa kita sebut workspace juga. Di bagian bawah sini adalah timeline. Time itu artinya waktu, line itu artinya garis. Jadi ini adalah garis waktu ya. Maksudnya garis waktu itu di sini itu adalah pengaturan waktu dalam pembuatan sebuah animasinya. Nah, jadi animasi itu perlu adanya pengaturan waktu. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada panel aset, properties, color, align, dan library. Nah, ini adalah aset animasi yang sudah tersedia. Nah, seperti halnya burung nih, udah disediakan. Tapi hanya beberapa sampel saja. Harapannya sih nanti kalian bisa belajar membuat animasinya itu hasil karya sendiri, tidak menggunakan template ya. Oke. Agar kita lebih tahu bagaimana cara prosesnya, kita akan coba dulu membuat sebuah animasi bola yang turun, kemudian bahasanya jatuh, kemudian ya, kita akan coba membuat sebuah animasi bola memantul atau bounce ya, bola yang memantul ya, bola lentur gitu ya. Nah, kita akan coba gunakan toolsnya, yaitu oval tool ya. Kita membuat sebuah lingkaran, kita klik ovalnya. Nah, kita tinggal tarik saja. Nah, jika kita ingin membuat sebuah lingkarannya sempurna, maka kita tinggal tekan saja tombol shift yang ada di keyboard, maka dia akan sempurna. Nah, kemudian ada tool yang paling penting. Tool itu namanya selection tool. Jadi ini untuk memindahkan, untuk memilih objek itu menggunakan selection, sesuai dengan namanya selection, memilih objek yang mana saja yang kita inginkan. Kemudian ini di bagian bawah, di bagian timeline itu ada layer ya. Layer itu lapisan. Jadi nanti setiap objek yang kita buat sebaiknya kita bedakan yang namanya layernya. Kita kasih nama dengan cara kita double klik saja. Ketikkan bola atau lingkaran boleh ya, bola saja, bola. Kemudian nah, ini adalah timelinenya, frame-nya. Frame itu adalah frame itu lebih, sebetulnya kalau bahasa Indonesia kan frame itu adalah bingkai ya. Bingkai di sini artinya adalah konten dari animasinya. Nah, tadi kan kita sudah mengatur nih frame rate yang di awal. Frame rate-nya adalah 24 fps. fps ini adalah F-nya itu adalah frame per second. Frame di sini itu dalam artian satu gambar ini ya, satu area kerja ini. Ini kan ada frame 1, frame 2 sampai dengan frame berapa nih ini? Frame 320 nih. Ya. Jadi di frame pertama bolanya kita simpan di sebelah luar sini. Nah, seperti ini. Ini di frame pertama. Kemudian kita bisa yang namanya insert keyframe. Kita tambah, insert itu artinya pindah, kemudian kita kunci framenya. Nah, insert keyframe, maka dia akan otomatis pindah ke frame kedua. Kita geser frame kedua, klik lagi insert keyframe-nya, geser lagi, insert lagi, geser lagi, terus sampai dengan ke ada pergerakan. Oke, terus nah, kita bisa melihat pergerakan dari frame awal sampai dengan frame terakhir. Itu ya ada yang namanya fitur onion skin. Kita tinggal klik saja. Ini nih ada onion skin. Kita bisa geser nih seperti ini. Nah, maka akan kelihatan animasinya dari awal sampai akhir. Kemudian kita klik lagi insert keyframe, turun ke bawah, insert keyframe, terus keyframe lagi sampai ke bawah,
terus lagi. Nah, sampai dengan ke bawah, ini lantai dasarnya. Kemudian naik lagi, terus kita coba percepat dulu ya. Oke. Terus naik. Kan ini memantul ya bolanya. Kita anggap saja ini adalah bola bekel ya. Terus pergerakannya untuk sementara bebas dulu ya. Naik lagi. Naik lagi. Kalau namanya ini disebutnya animasi frame by frame. Jadi dari pergerakan dari frame ke satu sampai frame ke berikutnya itu diubah secara manual oleh kita. Kita bisa lihat ion skinnya untuk view, ditarik saja bawah sini. Oh, ini belum di itu keyframe. Bawah keyframe lagi sini, keyframe naik, keyframe naik lagi, keyframe lagi sampai dengan dia keluar set keyframe. Nah, oke. Kita coba play. Nah, gitu ya. Itu salah satu contoh animasi frame by frame. Nah, di sini kalau kita nanti export animasinya itu ini hanya 1,5 detik ya. Karena di sini tadi kita settingannya adalah 24 fps. Kita di sini ada 40 frame. Maka kalau kita ekspor nanti animasinya ini hanya jadi animasi 1,5 detik saja. Karena settingannya 20 frame ini hanya 1 detik. Nah, makanya di sini tadi kita ada tulisan frame rate-nya adalah 24 fps. 24 ini menandakan bahwa 24 frame ini hanya menghasilkan 1 detik. Jadi kalau mau 2 detik, jadi kita harus membuat frame-nya sejumlah 48. Berarti kalau kita mau di 2 detik, kita harus selesaikan sampai dengan 48 frame. Seperti itu ya. Ini untuk materi dasar. Nanti kita akan praktekkan ini ya.